Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas seberapa kuat Dracul Mihawk, sang pendekar pedang terhebat dunia dan juga orang yang ditakuti di seluruh lautan. Masih sangat banyak rahasia yang belum terungkap dari sosok karakter yang misterius satu ini. Atas hal itulah membuat kami penasaran bagaimana kekuatan sebenarnya dari sang mantan Shichibukai ini. Mulai dari seperti apakah kekuatannya dan bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan dari pedangnya tersebut. Apakah ada yang bisa menandingi kekuatannya? Kemudian kami beropini bagaimana jika sosok dari Ryuma yang merupakan legenda samurai dari Wano bisa bertarung dengan Takanomi atau Mihawk. Siapakah yang akan memenangkan pertarungannya? Apakah Mihawk yang merupakan pendekar pedang nomor 1 dunia hingga saat ini, atau Ryuma, seorang legenda yang pernah menyelamatkan Wano dari ancaman naga dan membelah kepala naga tersebut? Nah, untuk itulah kita akan membahas tentang kekuatan dari Takanomi Mihawk sebagai pendekar pedang nomor 1 dunia. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan beberapa teori yang sudah dikumpulkan berdasarkan informasi dan fakta yang sudah ada. Baiklah, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan kita mulai dari sejarah terlebih dahulu. Mihawk atau dikenal dengan Takanomi atau si mata elang merupakan legenda lautan sebagai penyandang pendekar pedang terkuat di dunia. Tak pernah ada rumor mengatakan dia dapat dikalahkan sekalipun. Dan pada saat itu, ia hadir di antara mereka yang menyaksikan eksekusi Goldie Roger di Lockdown sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Sosok dari Mihawk dan masa lalunya ini masih menjadi misteri. Dia merupakan sosok karakter yang memiliki karisma dan menjadi orang yang misterius namun sangat berbahaya dan juga overpower. Sebelum dia menjadi pendekar pedang nomor 1 dunia, kami menganggap jika hal yang dilakukannya hingga bisa mencapai gelar tersebut pasti membutuhkan kerja keras dan dia tidak berlatih sendirian. Alasannya dikarenakan dia ingin melampaui Goldie Roger. Diketahui ketika Roger berhadapan dengan Shirohige, diperlihatkan Roger hanya menggunakan pedang dan pistol. Hal itu membuat Mihawk ingin berhadapan dengan Roger. Saat Roger dieksekusi, tampak sosok dari Mihawk hadir dalam eksekusi sang raja bajak laut tersebut. Yang mencurigakan adalah momen Mihawk bergabung dengan Shichibukai ini terjadi ketika Roger sudah dieksekusi. Kami merasa bahwa Mihawk tak lagi memiliki lawan tanding setara dengannya setelah mengetahui Goldie Roger dieksekusi. Hal itu yang membuat kami merasa bahwa Mihawk terlihat bosan karena target utamanya telah mati duluan dan akhirnya dia bergabung dengan Shichibukai. Mungkin alasan lain yang sangat masuk akal ketika Mihawk bergabung dengan Shichibukai adalah ia ingin berlayar bebas tanpa adanya hambatan. Namun setelah mengetahui ada sosok yang mirip dengan Roger dan kekuatannya sama seperti Roger, Mihawk pun ingin berduel dengan Shanks dan menjadikannya rival. Lalu mengapa Mihawk menjadikan Shanks sebagai rivalnya? Shanks diduga sebagai pewaris teknik dari Roger. Selain itu, dia juga merupakan ahli pedang dan master haki. Hal tersebut kami rasa yang membuat Mihawk menjadikan Shanks sebagai rival dan sekaligus sahabat dikarenakan teknik berpedang dari Shanks sangat hebat. Dari hal tersebutlah yang membuat Mihawk penasaran dari sosok Yonko satu ini. Selain itu, nama pedang dari Shanks adalah Griffon. Namun ada dari seorang fans yang bertanya nama dari pedang tersebut dan Oda Sensei pun menjelaskan dan memberitahukan nama dari pedang tersebut. Griffon memiliki banyak keunggulan yang tak kalah dengan pedang milik Mihawk. Selain itu, setelah mengetahui lengan kiri Shanks putus akibat menyelamatkan Luffy, Mihawk pun tak ingin menjadi rivalnya lagi. Mungkin kami menganggap bahwa tak mungkin baginya untuk melawan Shanks yang hanya memiliki satu lengan dan menjadikannya sebagai rival. Kemudian, dari segi penampilan, Dracul Mihawk adalah seorang pria yang tinggi dan ramping dengan janggut pendek dan jambang yang diatur rapi hingga ke atas. Julukan mata elang berasal dari matanya yang aneh berwarna kuning seperti mata elang. Selain itu, ia juga memiliki tatapan yang tajam saat menatap musuh serta tak pernah mundur jika sudah menatapkan lawannya. Mihawk memakai pakaian khas bangsawan Spanyol warna merah hitam dihiasi dengan motif-motif. Pakaiannya sendiri terdiri dari topi hitam bertepi lebar dihiasi dengan bulu-bulu dan mantel hitam panjang terbuka dan tanpa baju di bawahnya, berwarna merah, lengan dan kerah bermotif bunga.
Ia memakai celana putih panjang atau ungu muda di anime, dihiasi dengan sabuk dan terselip rapi ke dalam sepatu yang terlihat besar untuk ukuran kakinya. Mihawk memiliki sebuah katana super besar, yaitu Yoru, yang diletakkan di punggungnya. Selain itu, ia juga memiliki sebuah liontin salib di depan dada yang merupakan belati kecil jika dibuka. Ia juga memiliki perahu kecil unik berbentuk peti mati dengan 2 lilin hijau yang dinyalakan, sebuah layar hitam, dan sebuah tempat duduk. Perahu ini selalu digunakannya jika akan berlayar kemana-mana. Lalu dari segi kekuatan, Mihawk memiliki sebutan pendekar pedang terhebat dunia. Pedang yang digunakan adalah Yoru yang merupakan bagian dari 12 Saijo Owazamono. Pedangnya ini memiliki daya hancur yang sangat luar biasa dan menjadi pedang yang sangat kuat hingga bisa membelah kapal hanya dengan sekali tebasan saja. Selain itu, pedang yang dimilikinya juga memiliki daya tahan yang sangat kuat. Atas gelar yang dimilikinya tersebut, dia memperoleh kekuatannya ini dari kerja kerasnya. Dikatakan Mihawk sudah berlatih pedang dari kecil dan mengasah kemampuannya sendiri. Namun, tentu saja kekuatan yang dimilikinya tak semudah itu ia dapatkan. Dikatakan bahwa dia sering bertarung dengan bajak laut lain dan tak pernah terkalahkan dalam duel berpedang. Akan tetapi, berbicara hal sepele, Dracul Mihawk sangat bertanggung jawab atas penghancuran seluruh armada bajak laut Dawn Creek yang baru 7 hari masuki Grand Line. Alasan ia melakukannya adalah karena Dawn Creek dan kru dianggap telah berani mengganggu tidur siangnya. Tak puas sampai di situ, ia terus mengejar Dawn Creek hingga ke Ice Blue. Di perairan Ice Blue, Dawn Creek dan krunya yang tersisa sampai di restoran terapung Barati dan bermaksud mengambil alih kapal tersebut. Belum sempat mewujudkan misinya, Mihawk tiba-tiba datang dan langsung memotong kapal Dawn Creek hingga menjadi 3 bagian. Semua orang yang ada di Barati termasuk kru topi jerami sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Zoro segera mengenalinya sebagai orang yang selama ini ia cari dan langsung menantangnya berduel. Dengan sikap meledek, Mihawk mengeluarkan melati kecil miliknya untuk meladeni teknik 3 pedang milik Zoro. Zoro tampak jengkel dan langsung menyerang dengan membabi buta. Namun Mihawk dengan mudah mengatasi setiap serangan, bahkan mampu menusuknya di dada. Mihawk tampak terkesan dengan semangat Zoro dan bersedia memberinya kesempatan melawan pedang hitam untuk serangan terakhir. Zoro mengeluarkan teknik andalannya Santoryogi Sanzen Sekai, namun kalah telak melawan pedang hitam yang menghancurkan 2 dari 3 pedang miliknya. Zoro mengakui kekalahannya dan secara terhormat merelakan Mihawk untuk menyelesaikan pertarungannya. Mihawk kagum melihat keberanian Zoro dan menerima tawaran tersebut. Luffy pun menjadi kalap dan mencoba menyerang Mihawk, namun salah sasaran hingga menabrak dinding kapal. Zoro sambil menangis memanggilnya dan berjanji tidak akan kalah lagi. Mihawk lalu memberikan nama lengkapnya sambil memberi tantangan kepada Zoro. Namaku adalah Dracul Mihawk. Terlalu awal bagimu untuk mati. Kenali dirimu, kenali dunia, dan menjadi kuat, Roronoa. Tak peduli berapa bulan atau berapa tahun yang diperlukan, aku akan tetap di sini sebagai yang terbaik dan menunggumu. Coba kalahkan pedang ini, kalahkan aku, Roronoa Zoro. Namun saat perang di Marineford, Mihawk menjadi sosok Shichibukai yang membantu angkatan laut untuk melawan kru Whitebird. Sudah diperlihatkan bagaimana kekuatan dari Mihawk ini. Ia bisa menebas es Aokiji yang sangat tebal hanya dengan 1 tebasan saja. Lalu dia juga melawan Vista, komandan divisi Whitebird, dan bertarung untuk melindungi Luffy dari Mihawk. Namun Mihawk menghentikan pertarungannya setelah Shanks datang dan menyelamatkan Kobe dari serangan Akainu. Terlihat Mihawk pergi meninggalkan Marineford dan mengatakan dia setuju bertarung dengan Whitebird untuk menyelamatkan Ace, namun tidak untuk melawan Shanks. Setelah pertempuran Marineford terjadi, dia kembali ke pulau tepat di mana dia tinggal. Terlihat ada Zoro yang sedang tersesat di istananya dan sedang bertarung dengan Babun. Kepada Zoro, Mihawk memberitahu bahwa Luffy terlibat dalam perang di Marineford dan saudaranya Portgas di Ace tewas dalam kejadian. Di dalam sebuah kastil kuno, Mihawk duduk sambil membaca surat kabar bersama Perona. Setelah membaca artikel tentang dugaan kematian Moria, Perona mulai menangis terseduh-seduh. Mihawk mengusir Perona untuk menangis di tempat lain karena terlalu berisik. Perona kemudian mencelanya sebagai orang yang tidak berperasaan. Mihawk berkilah jika merekalah yang telah lancang merobos ke tempat kediamannya selama ia tidak ada di tempat. Ia juga berkomentar bahwa artikel tersebut tidak kredibel karena seperti yang diingatnya, Moria masih hidup selama pertempuran berakhir.
Kemudian Mihawk muncul saat sedang duduk di atas runtuhan dekat benteng, menonton pertarungan Zoro melawan para babon bersenjata. Ia heran karena ternyata Zoro belum juga pergi menuju lautan meninggalkan tempat itu setelah sekian lama ia meninggalkan kastil. Setelah melihat perahu yang diberikannya telah rusak, Mihawk berkomentar jika perahu tersebut sekarang tidak berguna. Namun Zoro bersikeras jika ia dapat menggunakan bagian perahu dan berpegangan padanya untuk berenang. Mihawk lalu menjelaskan kepada Zoro tentang sejarah yang terjadi di balik alasan gaya bertarung para babon, sambil mengusulkan agar dia kembali saja ke kastil dan baru meninggalkan tempat tersebut esok harinya. Namun Zoro menolak bahwa ia perlu untuk menemui Luffy. Mihawk lalu menyerah dan membiarkan Zoro untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah pesan rahasia yang diberikan Luffy, Zoro datang kembali menemui Mihawk dan memohon agar bersedia melatihnya. Mihawk tampak kecewa dan menyuruhnya pergi karena menganggap ide tersebut adalah ide yang bodoh. Ia kembali mengatakan bahwa ia seharusnya malu pada diri sendiri yang harus kembali merangkak memohon bantuan setelah dikalahkan para babon, sambil menambahkan kalau ia ternyata selama ini terlalu tinggi menilai dirinya. Zoro menjawab kalau ia telah mengalahkan semua babon dan kini ia hanya butuh kepalanya, namun tak cukup bodoh untuk percaya jika ia dapat mengalahkannya sekarang. Mihawk tertawa keras mendengar permintaan Zoro, namun ia memahami bahwa Zoro tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri dan sebaliknya ia menemukan sesuatu yang jauh lebih penting di atas mimpi maupun hidupnya sendiri. Terkesan dengan tekadnya yang mau menanggung malu demi kaptennya, Mihawk menyerah dan menyuruh Perona agar mengobati luka-luka Zoro sehingga mereka dapat mulai latihannya untuk kedua tahun ke depan. Namun jika dihubungkan dengan Ryuma sang legenda Wano, jika mereka berduel, siapakah yang akan memenangkan duel tersebut? Diketahui Ryuma merupakan pahlawan Wano dan sebagai samurai yang telah menyelamatkan Wano. Hal tertinggi yang pernah dicapainya adalah pernah membelah kepala naga dengan pedang susuinya. Hal itu yang menjadikannya sebagai pahlawan Wano dan ia dianggap sebagai dewa berpedang. Setelah ia mati dan dikuburkan dengan pedangnya, kuburannya pun dibongkar dan jasadnya diculik oleh Gekko Moria. Hal tersebut membuatnya dihidupkan kembali dan menjadi zombie. Setelah Ryuma dihidupkan kembali, dia pun bertarung melawan Zoro untuk bertaruh merebutkan pedang susui milik Ryuma. Namun Ryuma berhasil dikalahkan oleh Zoro dan Zoro pun berhasil memiliki pedang susui tersebut. Namun jika membahas kekuatan dari pedang Mihawk dan Ryuma, bisa saja dalam hal ini pedang Mihawk levelnya masih di atas pedang milik Ryuma. Mungkin yang kami ketahui, Mihawk merupakan pendekar pedang nomor 1 dunia, lalu Ryuma pendekar pedang terhebat di Wano. Lalu jika Ryuma pada saat itu keluar dari Wano dan bertemu Mihawk untuk melakukan pertarungan duel berpedang, siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Kami menganggap jika pedang dari Mihawk sangat kuat. Hal itu terlihat dari warna hitam dari pedang tersebut. Sama seperti pedang milik Ryuma, pedang mereka berdua sama-sama memiliki warna hitam. Kami menganggap bahwa pedang mereka berdua sudah dilapisi haki tingkat tinggi dan hal tersebut membuat daya hancur dari pedang itu sangat kuat. Selain itu, daya tahan dari pedang tersebut juga sangat kuat. Meskipun mendapatkan tekanan atau pijakan dinosaurus sekalipun tak membuat pedang mereka bengkok atau patah. Maka dari itu, jika mereka berduel dan bertarung untuk menentukan siapa pemenang dari hasil mereka berduel, sangatlah sulit untuk memprediksinya. Kami menganggap jika pertarungan mereka berdua ini seri atau seimbang, terlihat dari pedang mereka yang hanya sedikit beda levelnya. Kemudian dari tingkat Bussoku Haki yang dialiri ke pedang mereka masing-masing, mereka juga memiliki kekuatan yang hampir setara. Nah, kesimpulannya adalah kami menganggap bahwa akan ada orang yang bisa mengalahkan sosok Mihawk ini. Bisa saja Zoro yang sudah dilatihnya selama 2 tahun. Perjalanan sejauh ini untuk mencari rival sejatinya sudah terhenti sampai akhirnya dia menemukan Zoro, dan kami yakin hal tersebutlah yang membuat Zoro mungkin akan menjadi rival Mihawk selanjutnya. Dan mungkin saja jika Zoro sudah melampaui kekuatan Mihawk, besar kemungkinan dia juga bisa mengalahkan Sengsi rambut merah di masa depan. Kami menganggap mungkin Zoro lah yang akan menjadi rival selanjutnya. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Mihawk sang pendekar pedang terhebat di dunia.
Namun perlu diingat, ini adalah spekulasi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.